Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks lanjutan, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks yang kedua, yaitu dengan cara metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom semua zat pada persamaan reaksinya. Yang kedua, pecahlah reaksi menjadi dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Yang ketiga, setarakan jumlah atom selain O dan H. Yang keempat, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Yang kelima, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+. Yang keenam, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Yang ketujuh, setarakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi dengan cara mengalihkan dengan bilangan tertentu. Yang kedelapan, jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Yang kesembilan, jika reaksi dalam suasana basah, maka tambahkan OH- pada kedua ruas sebanyak jumlah H+. Contoh, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi, yaitu MnO padat ditambah PbO2 padat menghasilkan MnO4- aqueous ditambah Pb2 plus aqueous. Reaksinya ini dalam suasana asam. Nah, langkah-langkah penyetarannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan bilangan oksidasi dari atom-atom semua zat pada persamaan reaksi redoks ini, yaitu bilangan oksidasi O itu sudah ditentukan adalah -2, maka Mn-nya adalah +2 karena semuanya harus 0. PbO2 di sini O-nya -2 karena ada 2 berarti -4, maka semuanya harus 0, maka di sini Pb-nya +4. O itu -2, ada 4 jadi -8 ditambah berapa Mn-nya sehingga semuanya -1, maka di sini dihasilkan Mn-nya +7. Pb2 plus itu sama dengan muatannya yaitu +2. Nah, bilox Mn bisa dilihat di sini ada dari +2 berubah jadi +7, berarti mengalami kenaikan bilox, maka akan terjadi atau mengalami oksidasi. Pb di sini +4 menjadi +2, mengalami penurunan, maka akan mengalami reaksi reduksi. Nah, kedua setengah reaksi itu dipecah menjadi oksidasi MnO menjadi MnO4-. Reduksinya PbO2 menjadi Pb2+. Langkah ketiga, setarakan jumlah atom selain O dan H pada kedua setengah reaksi tersebut. Maka pada reaksi oksidasi yang mengalami perubahan bilox itu adalah Mn, di mana Mn jumlah atomnya sama, sudah setara. Pada reaksi reduksi, Pb yang mengalami bilox, yang mengalami perubahan bilox, jumlah atomnya sama juga, berarti atom Pb sudah setara. Maka dilanjutkan dengan cara yang keempat, yaitu setarakan langkah keempat, yaitu setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Nah, pada oksidasi di ruas kiri itu ada O-nya 1 dalam MnO, sedangkan di kanan dalam MnO4- ada 4, maka di ruas kiri kurang 3, maka diberi atau ditambahkan H2O sebanyak 3 molekul atau ditambah 3 H2O. Berarti O-nya jadi sama, ruas kirinya 4, kanan juga 4. Pada reaksi reduksi, di ruas kiri itu pada PbO2, O-nya ada 2. Sedangkan di kanan dalam Pp2 plus tidak ada O. Maka ditambahkan O-nya dengan menambahkan 2 H2O. Nah, dengan demikian O-nya jadi sama pada reaksi reduksi. Ruas kiri dengan ruas kanan ada 2. Yang kelima, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan NH+. Nah, pada kedua setengah reaksi oksidasi dan reduksi ini,
ada H, dan pada reaksi oksidatif ada H, pada reduksi juga H. Maka ditambahkan H plus sebanyak H dalam H2O. Nah, dalam oksidasi ini H-nya itu ada 6, sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Maka sebelah kanan ditambahkan 6H plus supaya sama dengan di kiri hanya 6. Nah, pada reaksi reduksi di PbO2, ruas kiri ada PbO2, sedangkan sebelah kanan ada Pb dan ada 2H2O. Di sini hanya ada 4. Nah, supaya sama dengan di kiri, maka di kiri itu ditambahkan 4H plus, sehingga hanya jadi sama. Yang keenam, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, pada reaksi oksidasi, MnO itu 0 muatannya, pada 3H2O 0. Jadi di ruas kiri jumlah muatannya 0. Di ruas kanan di MnO4- itu min 1 muatannya, di 6H plus 6. Nah, di ruas kanan berarti jumlah muatannya plus 5. Maka di ruas kanan perlu ditambahkan elektron sebanyak 5 supaya sama dengan di kiri, jadi 0 muatannya. Pada reaksi reduksi PbO2 itu 0, di ruas kiri itu ada PbO2 0 muatannya, 4H plus 4. Sedangkan di kanan Pb2 plus 2, H2O itu 0. H2O itu 0. Jadi di kiri itu muatannya plus 4, sedangkan di kanan plus 2. Maka di ruas kiri perlu ditambahkan elektron supaya sama dengan di ruas kanan. Jadi itu ditambahkan 2 elektron. Sehingga muatan jadi sama, plus 2 di kiri dan di kanan juga plus 2. Langkah ketujuh, setarakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi dengan cara mengalihkan dengan bilangan tertentu. Yang kedelapan, jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Nah, pada reaksi oksidasi, itu ada 5 elektron pada ruas kanan. Sedangkan pada reaksi reduksi ada 2 elektron sebelah kiri. Nah, oleh karena itu perlu disamakan jumlah elektron itu dengan mengalihkan yang reaksi oksidasi dikalikan 2, sedangkan pada reaksi reduksi dikalikan 5. Sehingga MnO-nya jadi 2, H2O-nya dalam reaksi oksidasi itu. Jadi kalau dijumlahkan, H2O-nya jadi 6, PbO2-nya jadi 5, sedangkan H plusnya jadi 20, elektronnya sebelah kiri 10, sebelah kanan MnO4-nya 2 MnO4- ditambah 12H plus, ditambah 5 Pb2 plus, ditambah 10 H2O, ditambah 10 elektron. Nah, elektronnya ini sama ruas kiri dengan ruas kanan, maka bisa habis. Nah, jadi yang tertinggal ada 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H plus. Karena di ruas kiri dan di ruas kanan ada H plus, bisa dikurangi dengan di kanan. Jadi tinggal 8H plus. Nah, di kanan tidak ada H plus lagi. Nah, menjadi 2 MnO4- tambah 5 Pp2 plus tambah 4 H2O. Berarti persamaannya ini sudah setara. Jadi persamaan reaksi redoks tersebut yang sudah setara adalah 2 MnO padat ditambah 5 PbO2 padat ditambah 8H plus aqueous. Menghasilkan 2 MnO4- aqueous ditambah 5 Pp2 plus aqueous ditambah 4 H2O. Nah, bagaimana nanti bisa dicoba lagi di latihan soal ya. Semoga cara metode setengah reaksi ini bisa lebih mudah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.